Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan mengenai tugas besar kami, yaitu berjudul Analisis Simulasi Alur Proses Produksi Susu Kedelai Bubuk menggunakan software Flexim. Oke, kali ini di sini saya sendiri Embutan Hakiki dan rekan saya. Ahmad Gufron. Oke, kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi terlebih dahulu. Yang pertama yaitu mengenai sistem. Sistem merupakan sekelompok elemen atau komponen yang beroperasi secara bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu atau sekumpulan entitas yang bertindak dan berinteraksi bersama-sama untuk memenuhi suatu tujuan akhir yang logis. Lalu ada simulasi yang merupakan cara memproduksi kondusi dari suatu keberadaan dengan menggunakan model dalam rangka studi pengenalan atau pengujian atau pelatihan dan yang sejenis lainnya. Kemudian ada mengenai Flexim sendiri, yaitu sebuah perangkat lunak yang tepat dan mudah dioperasikan untuk simulasi. Semua model simulasi dibuat dengan skala dan ditampilkan menggunakan 3D visual. Dengan begitu kita dapat melihat dan mengenali bottleneck di lini produksi atau definisi lain dalam sistem dengan lebih mudah. Lalu yang kedua ada fixed threshold. Fixed threshold sendiri merupakan tulang punggung model simulasi dan digunakan untuk mendefinisikan aliran produk. Tidak ada waktu pengiriman di antara objek visit threshold. Lalu ada tes eksekutor. Tes eksekutor ini digunakan untuk menjalankan serangkaian tugas. Tugas merupakan kegiatan atau instruksi yang dilakukan oleh objek tes eksekutor seperti loading, unloading, berpergian, menunda atau sedang digunakan atau melakukan sesuatu. Lalu yang keempat yaitu ada objek dasar pada Flexim. Dalam membangun sebuah model di Flexim perlu beberapa hal yang dipahami. Salah satunya adalah objek dasar. Dalam Flexim terdapat 4 objek dasar, yaitu yang pertama search, lalu queue, lalu proses, dan sync. Kemudian dalam studi kasus permasalahan di tugas besar kami yaitu menganalisis setiap tahapan proses produksi susu kedelai bubuk. Permasalahan yang dihadapi perusahaan susu kedelai bubuk ini terletak pada aliran produksi yang tidak lancar, sehingga seringkali berdampak pada jumlah produksi yang tidak sesuai dengan permintaan pelanggan. Penelitian ini menggunakan bantuan software Flexim dalam menyelesaikan permasalahannya, yang digunakan untuk memodelkan dan mensimulasikan proses produksi secara keseluruhan. Oke, kali ini akan saya praktekkan mengenai pengaplikasian simulasi dengan software Flexim. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengaplikasian softwarenya. Kita buka aplikasi Fleximnya, kemudian kita bikin new model, klik. Oke, untuk time unitnya second, kemudian lag unitnya meter, fruit unitnya liter, kemudian model start times dimulai pada pukul 8. Klik OK. Oke, di sini kita untuk pertama-tama atur untuk display mode-nya yaitu second, detik, kemudian stop time-nya kita bikin 28.800 yang berarti nanti berhenti pada pukul 4. Oke. Lalu kita langsung klik search. Lalu kemudian kita masukkan untuk mesin-mesinnya. Kurang lebih kita gunakan sebanyak 9 prosesor. Kemudian kita gunakan untuk separator. Oke, setelah itu kita gunakan Q. Combiner. Lalu Q lagi. Oke. Setelah itu
Oke, rak di sini. Oke, kita akan masukkan untuk yang tes eksekutornya. Kita masukkan untuk yang pertama di sini saya gunakan ASR VHealth. Kita letakkan di sini ASR VHealth. Kemudian kita gunakan dispatcher. Lalu kita gunakan operator. Kita gunakan operator sebanyak 2 operator. Oke, setelah itu kita ubah nama-namanya yang ada di sini. Untuk short kita rubah namanya kedatangan kedelai. Kemudian apply, lalu klik OK. Kemudian di sini yaitu rubah namanya menjadi sortase. Play, oke. Dan di sini kita rubah namanya menjadi giling kasar 1. Jangan lupa klik apply dan oke. Sini giling kasar 2. Play, oke. Dan di sini pencucian. Play, oke. Kemudian boiler 1 dan boiler 2. Boiler 1 pertama. Play, oke. Kemudian di sini boiler 2. Klik apply dan oke. Lalu ada pengeringan. Play, oke. Dan ada penggilingan halus 1 dan 2. Pertama penggilingan halus 1. Ke sini. Kita play, oke. Sini penggilingan halus 2. Play, oke. Lalu di sini ada pengemasan 1 dan pengemasan 2. Oke, di sini yaitu merupakan pengemasan primer di mana nanti bubuk-bubuk susu itu akan dimasukkan ke dalam aluminium foil. Sini pengemasan 2. Play, oke. Oke, kemudian di sini ada antrian menuju ke mesin packing sekunder, di mana nanti akan dibungkus memasukkan kardus. Untuk maksimum kontennya di sini tetap 1000 dan apply. Oke. Mesin packing. Play, oke. Dan sini gudang sementara 1. Ya, gudang sementaranya 1 saja. Play, oke. Untuk maksimum kontennya tetap 1000 sini. Oke, kemudian kita hubungkan untuk semua visit resource-nya menggunakan rantai A. Hingga menuju rak.
Oke, di sini juga untuk yang menuju mesin-mesin keduanya kita hubungkan juga. Oke, di sini kita bisa mencarkan dari penggilingan halus 1 ke pengemasan 2 juga. Lalu di penggilingan halus 2 bisa menuju ke pengemasan 1 juga. Setelah itu kita hubungkan task eksekutornya dari dispatcher 1 menuju operator 1 dan 2 dengan rantai A. Seperti berikut ini. Sorry. Oke. Ya, setelah itu kita gunakan rantai S untuk menghubungkan dispatcher ke antrian, kemudian dispatcher ke mesin packing. Oke, kemudian di sini juga ASR vehicle-nya kita hubungkan ke gudang sementara. Oke, di sini kita atur maksimum kontennya tetap 1000, kemudian kita menuju flow, lalu hidupkan untuk use transportnya karena kita menggunakan task executor, dan kita play, lalu oke. Lalu kita menuju mesin packing juga. Di sini untuk proses time-nya kita gunakan 60 detik. Lalu kita play, kemudian menuju combiner, menuju flow. Kita hidupkan untuk use transportnya di mesin packing, kemudian apply. Lalu kita hidupkan juga untuk use transport di pinggir sininya juga. Kemudian oke. Setelah itu kita juga di sini hidupkan use transportnya juga di gudang sementara. Menuju flow, use transport kita centang dan apply, lalu oke. Oke, terus di sini kita juga atur untuk proses time-nya juga kita gunakan 60 pada pengemasan. Play, oke. Di sini juga 60. Oke. Lalu untuk di rak sini kita atur. Untuk rak kita rubah place in bay-nya. Kita gunakan first available bay. Ini juga gunakan first available level untuk place in levelnya. Lalu kita maksimum kontennya sebesar 1000. Kita play. Lalu kita menuju size table. Untuk size table kita number of bay-nya kita rubah menjadi 50. Lalu kita play basic setting. Kemudian kita play. Oke. Maka rak akan menambah sendiri seperti berikut ini. Selanjutnya untuk dispatchernya juga jangan lupa kita ganti. Untuk pastonya yang awalnya freeze available kita rubah menjadi ke freeze available unless preempting. Oke, kemudian untuk queue strateginya tetap survey sequence priority. Kita play, oke. Lalu kita lanjut untuk mengisi data-data pada mesin prosesor yang ada. Langkah selanjutnya kita akan menggunakan fitur export feed untuk memasukkan data-data pada setiap mesin. Yang pertama kita klik statistik, kemudian export feed. Oke, langsung kita klik new. Lalu kita masukkan untuk yang pertama yaitu mesin sortasi atau sortase. Oke. Kemudian klik gambar data ini. Lalu enter data. Kemudian pilih enter
atau edit data value, kemudian apply, lalu kita ambil datanya. Di sini saya sudah masukkan datanya pada Excel. Oke, yang pertama ini untuk sortase, kita copy dahulu data-datanya. Langsung kita klik paste add and from clipboard. Oke, setelah itu kita lanjut. Oke, dan tekan tombol yes. Down. Lanjut ke model. Kemudian kita pilih automate fitting. Oke, di sini diketahui untuk model yang terbaik yaitu Johnson SB dengan relative score tertinggi yaitu 89,52 dengan menunjukkan data itu baik, evaluation code. Oke, kita lanjut ke application, kemudian pilih simulation representation, kemudian pilih simulation software, kita pilih Flexsim, kemudian apply. Oke, langsung kita klik yang Johnson bounded ini, kemudian pilih copy. Oke, kita copy dulu datanya, masukkan di sortase. Kita masukkan di proses time sini, langsung kita copy saja, Ctrl V, kemudian kita ubah dulu, kita ganti get metodenya, kemudian di sini kita ganti current, Chrome, dan kita klik apply, kemudian oke. Oke, selanjutnya itu mesin giling kasar 1 dan 2. Nah, kita buat new lagi. Kemudian di sini kita kasih nama mesin giling 1. Oke, di sini berhubung untuk data mesin giling 1 dan 2 sama, kita jadikan 1. Oke, kemudian klik data, enter data atau edit data value, play, kemudian copy dulu. Ini untuk datanya kita sama, giling kasar 1 dan 2. Kita copy, kemudian kita paste. Oke, kemudian yes, done, model automated fitting. Oke, kita dapatkan model terbaiknya yaitu Ray Lake dengan relatif skor tertinggi 92,74 dengan evaluation data good yang artinya menunjukkan data ya baik. Kemudian done, lalu kita pergi ke application, kemudian simulation representation, lalu pilih Flexsim dulu, apply, lalu klik Whirlpool ini, kemudian copy, lalu oke. Kemudian kita masukkan ke Flexsim giling kasar 1. Copy, kita paste di sini, lalu kita ubah untuk metodenya get, sini current, play. Oke, berhubung untuk yang di mesin banyak sama, kita juga copy paste kan juga di sana, itu sama. Oke, apply, jangan lupa, dan oke. Oke, kita lanjut ke mesin pencucian. Kita buat dulu, masukkan datanya di sini, pencucian. Oke, kemudian klik gambar data, enter data value, apply, kita copy dulu. Di sini pencucian kita copy data-datanya, lalu langsung paste. Oke, yes, done. Lanjut ke model, pilih automate fitting.
Oke, di sini kita dapatkan untuk model terbaiknya itu beta dengan relative skor tertinggi sebesar 87,10 dengan evaluation data good yang menunjukkan artinya data itu baik. Oke, kita simulation representation di simulation software Vexim, kemudian apply, lalu kita klik beta sini, kemudian copy. Oke, kita masukkan untuk pencucian. Setelah kita rubah untuk metodenya, jangan lupa get current, play. Lanjut ke mesin boiler 1 dan 2. Untuk data mesin boiler 1 dan 2 sama. Oke, jadi kita jadikan satu juga. Mesin boiler. Buat new lagi. Oke. Klik gambar data. Enter data value, play. Kita copy terlebih dahulu. Oke, master. Oke, kemudian yes. Down. Ke models. Lalu automate fitting. Oke, di sini kita dapatkan untuk model terbaiknya itu Rayleigh dengan relatif skor tertinggi yaitu sebesar 89,17. Langsung klik down, kemudian kita ke application sini. Ya, kita simulation representation, pilih simulation software Vexim, apply, kemudian willful sini kita copy. Oke, lalu kita masukkan ke boiler. Oke, kita rubah untuk metodenya get. Lalu di sini kita rubah jadi current. Oke, kita play. Oke. Itu juga di boiler 2. Kita masukkan ke proses time sama. Langsung saya copy paste saja dan play. Oke. Oke, selanjutnya ke mesin pengeringan. Kita masukkan datanya mesin pengeringan. Oke. Kita buat new lagi. Pengeringan. Oke. Kemudian klik data. Enter data value. Apply, kita copy dahulu di pengeringan. Dan langsung saja kita paste. Kemudian oke. Yes. Lalu kita klik down, kemudian models, lalu automate fitting. Oke, di sini kita dapatkan data terbesarnya yaitu model beta dengan relatif skor sebesar 85,48 dengan evaluation data good yang menunjukkan data itu baik. Lalu kita down, kita menuju application, lalu simulation representation, kita pilih Vexim, kita play, kita klik beta, kita copy. Oke, kita masukkan di pengeringan. Oke, masukkan proses time. Di sini kita rubah untuk metodenya jadi get. Di sini kita rubah current, play, klik OK. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu data-data pada penggilingan halus 1 dan penggilingan halus 2. Kita buat dahulu. Apa namanya, penggilingan halus 1 dan 2. Kemudian kita klik OK. Lalu klik data. Enter data value. Apply. Kita copy datanya. Kita langsung paste. Kita klik OK. Yes. Done. Kemudian muncul models. Lalu langsung automate fitting.
maka kita dapatkan perolehan model yang terbaik yaitu Johnson SB dengan relatif skor terbesar yaitu 87,5. Dan evaluation data menunjukkan good yang artinya data baik. Lalu klik done. Oke, kita lanjut ke application. Lalu pilih simulation representation. Kita klik flexi, apply. Lalu kita pilih klik Johnson bounded ini, kemudian copy. Kemudian oke. Langsung kita masukkan datanya. Kita paste langsung sini. Kita rubah untuk metodenya get. Di sini current. Klik apply. Kemudian oke. Itu juga di penggilingan halus 2 sama. Langsung saja kita paste. Play. Oke. Oke, setelah selesai mengisi data-datanya. Oke, selanjutnya kita akan buat dashboard untuk melihat data-datanya nanti. Klik dashboard di sini, add a dashboard. Lalu kita gunakan average WIP. Oke, kemudian klik kita pilih objek ini, tambah select object. Lalu kita pilih untuk fixed resource-nya, masukkan semua. Terdiri dari source, process, separator, queue, combiner. Di total ada 6 fixed resource. Langsung kita select. Kemudian kita apply. Oke. Selanjutnya yaitu kita ke stat template. Kemudian pilih stat bar. Kita klik ke sini. Kita masukkan juga untuk objek-objeknya. Sama seperti di average WIP. Kita masukkan semua fixed resource. Itu totalnya ada 6. Dan select. Kemudian kita hilangkan visible yang lainnya kecuali idle, processing, dan blockade. Kita hapus semua. Oke, setelah itu kita hapus, delete. Oke, lalu kita untuk analisisnya kita hidupkan Atilist. Oke, kemudian apply. Lalu oke. Setelah itu kita akan lanjutkan run. Oke, untuk sebelumnya, sebelum kita run, jangan lupa untuk kita riset terlebih dahulu agar muncul hasilnya di dashboard nanti. Oke, langsung kita run. Kemudian oke, berikut ini merupakan untuk hasilnya. Kita bisa perbesar. Seperti berikut ini merupakan hasilnya. Setelah itu kita juga bisa melihat hasilnya melalui report and statistik. Oke, kita klik ini.
Kemudian kita akan lihat di summary report and stat reportnya. Oke, langsung kita klik generate report. Oke, maka kita akan diarahkan ke Excel. Kemudian kita ditunjukkan untuk hasil summary reportnya. Ini merupakan hasil dari produksi susu kedelai pada perusahaan. Maka kita dapat ketahui untuk hasil yang diproduksi yaitu sebesar 369 yang berada di rak. Kemudian kita lanjut ke set reportnya. Kita klik generate report untuk melihat performansi dari mesin-mesin yang bekerja. Kita akan diarahkan juga menuju ke Excel. Ini merupakan performansinya. Kita dapat mengetahui bottleneck dan idle-nya di sini. Di sini untuk performansi mesin terbesar yaitu pada pengemasan, dan untuk performansi mesin terendah yaitu ada pada mesin giling kasar dengan memiliki idle sebesar 2,45 dan giling kasar 2 3,63. Oke, setelah itu kita lanjut ke analisis laporan yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Setelah dilakukannya running dari software flexing didapatkan yaitu model simulasi sebagai berikut. Kemudian terdapat verifikasi dan validasi, di mana verifikasi dimaksudkan untuk memeriksa apakah suatu produk, layanan, atau sistem memenuhi serangkaian spesifikasi desain tersebut. Model yang telah dibuat diverifikasi apakah terjadi error atau tidak. Kemudian dilakukannya yaitu validasi, yang dimaksudkan untuk memastikan suatu produk, layanan, atau sistem menghasilkan produk, layanan, atau sistem, atau yang memenuhi kebutuhan operasional dari si penggunanya. Validasi dilakukan secara statistik dengan membandingkan data empiris sistem nyata dengan output model dari simulasi tersebut. Kemudian ini terdapat validasi dari automatic fitting result expired dengan dihasilkan dari gambar tersebut, yaitu merupakan hasil generate distribution yang menunjukkan 3 model distribusi dengan relatif skor yang paling tinggi yaitu Johnson SB sebesar 82,52% dan lain sebagainya. Dan pada tahap ini selanjutnya distribusi Johnson tersebut dipilih untuk mempresentasikan simulasi karena memiliki relatif skor yang paling tinggi. Baik, selanjutnya yaitu terdapat analisa, yaitu hasil output dari suatu aktivitas produksi susu kedelai bubuk pada CVR terjadi selama 28.800 detik atau 8 jam kerja dalam satu hari, dan kedelai yang masuk ke dalam proses produksi sebanyak 962 PCS kedelai. Aktivitas-aktivitas yang terjadi selama proses produksi susu kedelai bubuk pada CVR juga menghasilkan nilai performansi mesin pada suatu stasiun kerja. Idle menyatakan persentase suatu mesin tidak beroperasi atau diam. Processing merupakan persentase suatu proses mesin yaitu yang beroperasi. Stasiun kerja yang memiliki performansi processing tertinggi yaitu pengemasan pengemasan 1 yaitu sebesar 99,22% dan mempunyai idle sebesar 0,78%. Sedangkan mesin yang mempunyai performance processing yang terendah yaitu stasiun kerja penggilingan halus 1 dengan nilai performance processing sebesar 54,19% dengan block out sebesar 44,90% serta idle sebesar 0,89%. Kemudian didapatkan kesimpulan, yaitu kesimpulannya pada penelitian ini adalah mengenai analisis kemacetan bottlenecks pada produktivitas stasiun kerja packaging produk susu kedelai bubuk pada CVR, di mana terdapat waktu yang kurang dalam aktivitas stasiun kerja memiliki penggilingan, yaitu mesin penggilingan halus 1. Diketahui pula bahwa pengemasan 1 mendapatkan tingkat produktivitas paling tinggi karena memiliki persentase processing sebesar 99,22% dan persentase idle sebesar 0,78%. Selain itu juga masih ditemukannya waktu menganggur atau idle time tinggi yang terjadi pada rak 1 sebesar 100%.
Selanjutnya yaitu didapatkan hasil output dari model proses produksi adalah state report dan summary report, di mana state report menyatakan kedelai yang masuk ke dalam proses produksi sebanyak 962 BCS kedelai dan produk yang dihasilkan sebanyak 369 BCS susu kedelai bubuk, di mana selama aktivitas berlangsung terdapat penumpukan barang atau yang dinamakan bottleneck pada antrian dengan jumlah antrian sebanyak 576 BCS susu kedelai bubuk. Bottleneck terjadi di antrian diakibatkan oleh kurangnya jumlah mesin packaging, sehingga terjadi keterlambatan pada proses produksi susu kedelai bubuk. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa hal yang harus ditindaklanjuti ialah pada proses antrian dengan permasalahan jumlah mesin packaging. Oleh karena itu, perlu ditambahkannya mesin packaging untuk mengatasi bottleneck tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 14. Kami dari kelompok 14, saya sendiri Ahmad Kupron dan juga rekan saya Muhammad dan Hakiki, pamit undur diri. Terima kasih atas kesempatannya. Apabila ada kesalah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.